Di antara famin awalil wajibat ayak rifal abdul khoslah allati li ajliha khuliq. Untuk pertama kali kita diwajibkan mengenali sesuatu yang kita dijadikan untuknya. Nah, termasuk kewajiban pertama kali yang diarahkan kepada kita mengetahui tentang pekerti yang kita dijadikan untuknya. Berarti kita dijadikan untuk apa? Ini harus ngerti. Dan setelahnya itu kita harus tahu kita itu siapa. Akhirnya bisa mengenal Tuhan kita. Nah, kita dijadikan untuk apa? Hidup di dunia untuk apa? Memang kita belajar di dalam urusan dunia. Sing saya sebutkan tadi itu termasuk fardu kifayah. Karena maksudnya manusia kumpulan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia bukan dijadikan untuk apa, tapi kebutuhan manusia secara total jenderal itu adalah hanya dua, siji urusan akhirat, nomor loro urusan dunia. Nah, yang penting akhiratnya, tapi kita tidak bisa ke akhirat tanpa lewat dunia. Mulane ora enek wong niku langsung nang akhirat mlebu swarga tanpa melalui proses ke dunia terlebih dahulu. Diprosesnya nang dunia dhisik. Nah, dunia itu juga akan menjadi akhirat manakala hal itu dijadikan sarana untuk akhirat. Karena al-wasail fi hukmil maqasid. Apa? Al-wasailu fi hukmil maqasidi. Sarana hukumnya sama dengan yang dituju. Sarana hukumnya sama dengan yang dituju. Nah, dunia niku akan menjadi hukum akhirat, akan menjadi pahala. Kita mencari dunia akan menjadi pahala manakala tujuannya untuk akhirat, bukan untuk menetap di dunia. Siapapun yang ingin menetap di dunia tidak akan pernah tetap, pasti mati. Saya itu juga mati kok. Sampan nggih tinggal sampean dhisik apa kula keri ngoten tok meneh. Saya ikhlas sampean dhisik, saya juga ikhlas saya di belakang enggak apa-apa kok. Nah, nggih. Lah maksudnya menungso kabeh niku terkumpul dalam dua hal, dunya karo akhirat. Dunia niku menjadi mazra'atul akhirat. Tanah ladang buahnya niku akhirat, tanah ladangnya dunia. Tanah ladang dengan panen tetap didahulukan tanah ladang, karena kita tidak mungkin panen tanpa tanah ladang. Jadi niki sing angel dipahami niki kalau kita enggak teliti niki banyak yang salah memahami. Sarana itu didahulukan daripada tujuan. Tapi jangan sekali-kali kita terjebak doprok pada sarana, kehilangan tujuan. Jarene wong-wong kae ngesir cagak kena tembok, ngesir anak kena kena mbok. Lu mestine
untuk mendekati anak terlebih dahulu menjadikan sarana ibunya, mboknya, tapi kadung karena kental akhirnya kebablasan golek oleh mboke, ketinggalan anak. Jangan sampai hal ini terjadi. Dunia yang menjadi sarana akhirat, malah justru kita terjebak hanya untuk dunia, akhiratnya hilang. Padahal mau gak mau kita harus menghadapi akhirat. Niki. Karena tujuan limo niki tujuan niki hanya dunia dan akhirat. Akhirat niku urusannya di dalam hati. Anwarul qulub wa asraruha. Bukan sholatnya ndak, walaupun sholat jengkulat-jengkulit, kalau hatinya tidak untuk akhirat gak jadi akhirat. Walaupun kau belajar nambal ban, tujuanmu adalah akhirat untuk menolong kepada seseorang, membantu kepada seseorang, ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ini pahala dadi akhirat. Lho ngeten. Pahala niku dadi akhirat kalau memang tujuannya akhirat. Sedangkan tujuan di dalam dunia niku terbagi menjadi 3. Jadi amalia menungso di dalam urusan dunia niku ono 3. Saya katakan dunia niku sebagai sarana harus didahulukan. Ini jangan sekali-kali Anda terpancing dengan narasi-narasi yang terbalik seakan-akan benar. Dunia karo akhirat itu disini dunia. Tapi jangan sekali-kali dunia itu dijadikan tempat menetap. Untuk dunia karena tujuannya akhirat. Makanya Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila. Tapi sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita mendahulukan kepentingan keamanan di dunia daripada kita memperjuangkan di dalam urusan akhirat yang yang tidak akan mungkin terjadi tanpa ada keamanan di dunia. Makanya ketika Mbak Yai Asy'ad Syamsul Arifin melihat rumusan Nahdlatul Ulama, Munas Alim Ulama 984 di Situbondo. Ketika itu Pak Harto menawarkan konsep asas tunggal Pancasila. Niki eling-eling niku. Kemudian NU pertama kali yang disodori niku tidak ada organisasi lain yang bahas. NU niku wedi. Wong-wong ini wedi. Kok dasari kok Pancasila. Padahal negara niku rukun Islam niku ono 5 sampai Bayan Makhrus. Rukun Islam niku ono 5. Duduk Pancasila tapi syahadat. Banyak yang tidak setuju. Akhirnya dirumuskan dengan rumusan yang mulek, yang intinya tidak menerima dan tidak menolak. Begitu Mbak Yai Asy'ad Syamsul Arifin mengetahui rumusan itu langsung katakan, "Loh kenapa enggak kamu terima saja? Terima saja." Dan orang-orang mengatakan kalau diterima nanti yang nanggung dosanya siapa Kiai? Biasa sudah saya yang menerima, yang nanggung. Di akhirat saya yang nanggung, terima saja. Ini lho, kiai kita niku hebat seperti itu. Akhirnya diterimalah asas tunggal Pancasila. Walaupun musawirin pada waktu itu masih pro dan kontra. Ada yang menerima, ada yang menolaknya. Ada yang diam karena takut dengan maghdubi alaihim. Digodok oleh Pak Harto. Nah, kemudian di waktu niku dalam waktu sidang pleno dijelaskan oleh Gus Dur, karena waktu niku ketuanya adalah Gus Dur.
dengan mau menjelaskan kalau di sampingnya didampingi oleh Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember. Jember niku diganti Jembar tapi tidak berhasil, tetap agak Jember. Tetap agak Jember bukan Jembar. Wes. Gus Dur bilang gini, tujuan pokok kita itu memang seperti ke Surabaya itu ke Ampel atau ke pasar. Tapi kita tidak bisa lewat nang Surabaya tanpa melalui Juanda karena jauh. Harus melalui pesawat turunnya nangge Juanda. Tapi Juanda bukan tujuan pokok, tujuannya nang pasar atau nang Ampel. Jangan sekali-kali sampean terus nyoprok nang Juanda akhirnya gak jadi kemana-mana. Gak jadi kemana-mana. Tapi kita gak akan pernah ke pasar, tanpa akan pernah ke Ampel tanpa harus turun ke Juanda. Di sini pula kita tujuannya akhirat sing pokok. Namun kita gak bisa sampai pada akhirat tanpa harus terminal di dunia. Maka yang didahulukan dunianya dulu, jadikan yang aman. Setelahnya aman baru kita menuju ke akhirat. Dan makanya baru ke Juanda, setelahnya Juanda kita ke Ampel. Jangan langsung kita sepenting Ampel, gak usah Juanda-Juandaan. Itu tidak ada tujuan. Wah, ini yang sekarang diprovokasi apa itu namanya? Tinggi mana undang-undang pemerintahan dengan Quran dan hadis. Ini kentir ini. Nah, tidak ada pertentangan. Nah, kemarin saya ngisi di Lamongan dengan para mahasiswa di Lamongan, jadi pertanyaan semacam itu. Undang-undang dengan hadis tinggi mana? Wah. Gak ada pertentangan, kita tidak bisa membaca hadis, tidak bisa mengamalkan hadis, tidak bisa memahami hadis tanpa kita mengikuti undang-undang. Mergo ora eloki kowe di penjara, ora eloki geger, perang gak sida iso ngaji. Mulane yo penting kita mengikuti dulu sebagai sarana. Jangan yang didahulukan apa itu namanya hadisnya, nggak bisa. Nah, ini kadang salah di dalam memahami. Kenapa kok nggak bisa? Karena sarannya dulu bukan pokoknya. Kalau kita ingin mengaji Quran, aku mengaji makna apa itu namanya bab sholat terus yuk dudu nak usarape dhisik dipelajari. Langsung ngaji ngono kae bab ngono kae tanpa ngaji nak usara nggak bisa. Nah itu juga sering dijargonkan oleh mereka, kita harus membela agama walaupun mengorbankan nyawa. Ini keliru. Ketoke bener mengorbankan, kita harus berani mengorbankan jiwa dan agama, mengorbankan nyawa demi agama. Itu kalimat sing bener tapi keliru di dalam memahami. Secara realita urusan agama dengan nyawa, agama dengan kesehatan, itu yang diprioritaskan kesehatan karena diperintahkan juga oleh agama untuk dijaga. Begini loh. Karena perintah jaga. Karenanya Ammar bin Yasir itu seorang politikus. Kalau Ibnu Abbas seorang ahli tata negara. Kalau tata negara niku di Indonesia niku yang terkenal Pak Harto. Bisa mengatur tata negara sampai 32 tahun nyangkruk, gak ada yang bisa untuk menggulingkan. Niku. Pada waktu itu ayahnya sinten niku? Ammar bin Yasir. Iku dimutilasi dengan orang kafir. Ammar bin Yasir ditekan agar mau bersujud pada berhala.
Kalau enggak akan dibunuh dan bisa dimutilasi. Enggak dimutilasi ngono sik penak. Dimutilasi. Lalu Ammar bin Yasir tetap mengikuti arahan mereka, paksaan mereka ngeniku sujud pada berhala. Dan memang tingkat normal tidak boleh sujud pada berhala, haram. Tapi sujud berhala di sini sarana untuk menyelamatkan diri, tidak apa-apa. Karenanya orang-orang sudah mengatakan kafir, Ammar bin Yasir sayang mengorbankan nyawa, mengorbankan agama demi nyawa. Lalu dijawab oleh Allah, man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman fa alaihi ghadabun minallah. Wong sing kufur daripada orang sing murtad setelahnya iman itu akan dapat ghadab dari Allah, kecuali orang yang terpaksa. Enggak apa-apa. Dibenarkan oleh Allah mengorbankan agama ketoke dalam rangka menyelamatkan nyawa. Niki. Kedua, sampeyan niku lek lunga tidak diperbolehkan, yang asalnya poso niku wajib, akhirnya boleh tidak puas. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa saja yang sakit atau dalam bepergian silahkan ndak usah poso, cukup ngodoni di hari kemudian, di kemudian hari, di hari hari kemudian apa kemudian hari. Terserah wis. Bisa di hari kemudian, di kemudian hari. Zaman saniki zaman kulawak-kulawik ngoten niku punan. Sembarang kualik-kualik kabeh. Lah, kemudian orang yang puasa niki mestine gak oleh, tapi karena khawatir kalau nanti pergi bisa menjadi celaka sebab lemes. Akhirnya karo Gusti Allah diparingi dispensasi untuk tidak puasa. Kenapa kok yang diperintahkan untuk meninggalkan larangan terlebih dahulu untuk menyelamatkan? Sebab syariat telah memperhatikan di dalam perintah cukup dengan fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mas tata. Kalau aku perintahkan, laksanakan sing iso. Sing iso, mastata'tum sing iso, sing kamu bisa. Lah, yang kamu bisa ini berarti bisa dikatakan tidak bisa ketika ada kendala yang dianggap oleh syariat. Kendala yang harus diselamatkan, yang dilindungi oleh syariat niku enek 5. Ana pira? Apa? Nyawa, harga diri, harta, akal, dan nasab. Ini harus dijaga, dilindungi. Harus dilindungi. Makanya karena dilindungi ini, karena melindungi nasab dan seterusnya niki, dalam rangka untuk melindungi 5 ini, kalau kita mengorbankan melanggar syariat boleh. Ada seorang kesereten le ora karo khomer gak urip. Gak iso karena gak ada yang lain. Padahal khomer diharam, kan boleh kita minum khomer dalam rangka menjaganya. Wah, oleh. Ini gitu. Kayak nikomang kafir oleh dalam rangka menyelamatkan nyawa. Ini berarti urusan nyawa, urusan harga diri harus diprioritaskan.
Keselamatan harus diprioritaskan. Setelahnya selamat baru bisa melakukan perintah. Keselamatan di dunia ini membutuhkan pengaturan, butuh usaha, butuh upaya, butuh kerja manusia. Bani Adam. Kita niku sak bani. Kula karo sampean niku sak dulur. Tunggur siji bapak, siji siji bapak ya siji mbok, tapi dulur tunggal mbah niku Mbah Adam alaihissalam. Nah, ati dunya niku kemanfaatan niku, penjagaan itu tidak akan pernah terrealisasikan kecuali upaya, usaha, kerja keras kerja keras manusia di dalam menstabilkan dunia, di dalam memberikan kemanfaatan di dunia, di dalam menghidupi kita di dunia, niku membutuhkan 3 hal. Betul piro? Dalam menstabilkan dunia, usaha untuk menjaga dunia, menjaga keamanan, menjaga kemaslahatan. Ini tidak lepas dari 3 hal. Niki sing urusane niku mang. Apa 3 hal niku sing siji pokok. Pokok, yang kedua muhayyi, penyuplai, yang ketiga mutamim, penyempurna atau aksesoris. Yang pokok, niku enek. Jadi pokok niku artinya tanpa itu tidak bisa kita hidup. Tanpa itu kita tidak bisa stabil. Tanpa itu tidak bisa aman. Nah, apa sing pokok? Sing pokok niku ana 4. Sing pokok niku ana 4. Lho apa e 4 niku? Siji, urusan pangan. Makanya sampean sekolah yang mengurus di dalam peningkatan pangan. Lah pangan niku yo pertanian. Nah, pertanian dan hal-hal yang bisa mencuplai pertanian dan yang hubungan pertanian niki wajib kifayah. Wajib kifayah. Jadi sing urusan pertanian. Karena pertanian niku urusannya makan itu tidak ada manusia yang tidak makan. Presiden niku lho ra urip lho ora dikai mangan. Banser sing jarine siap mati. Ora kaimangan kaliren. Nggih, mulane banser ku siap mati gak siap luwe. Lek gak dikai mangan kaliren. Karenanya perlu disegani, ora disegani kaliren. Lho niku cah pondok pemane gak disegani kaliren. Nah ini kaliren. Mulane perlu segani. Lah, sekarang bagaimana ngatur ben duwe sego niki perlu kifayah. Dan niku urusane nanti kita belajar bagaimana bisa menyelep, bagaimana kita mengetahui kapan niku bisa aku yang sehat, bagaimana bisa badan niku subur, pupuk apa yang pas. Ya niki diatur dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, terus di dalam macam-macam pun niki diantaranya gak bisa ketinggalkan. Kedua, sandang. Manusia itu tidak cukup hanya makan, tapi harus sandang. Konveksi. Karena itu kalau panjenengan ngurusi konveksi, ini juga perlu kifayah. Yang hubungannya dengan konveksi termasuk tenun. Terus perbatian.
Niku sekolah jurusan perbadian, lha ora apa-apa. Niku fardu kifayah. Seni. Kemudian napa niku nanti penjahitan, buat model. Lha niku ya fardu kifayah niku. Sing hubungan teng mriku. Lah niku yang sing diurusi di dalam sekolahan ya hanya sing ngoten-ngoten niku tok lho. Nah, jadi sing hubungane karo penjahit ya macam-macam carane gawe jahitan. Engko terus enek sing bagian dodol dome tok, rono iso gawe dom. Terus enek sing bagian dodol gawe benik, ana sing tukang ndondomi benik. Niku ya urusane teng pakaian, ngoten lho. Yang nomor 3 Fafan papan bangun. Lah yang kita urusi itu juga bangunan. Nanti enek sing belajar sekolah pakai dadi arsitektur. Tur arsitek. Arsitektur atau tur arsitek. Sehingga menjadi kalau di dalam dalam pertanian itu sudah jadi insinyur. Pangkatnya kayak Pak Jokowi. Insinyur pertanian. Entah di rumah nanti jadi tani atau tidak gak masalah. Yang penting jadi insinyur pertanian. Nih. Gue sing urusan nandur kapas, nandur panganan lan sak penunggalan nih. Dalam rangka untuk mewujudkan 3 hal. Sandang, pangan, papan. Manusia tidak bisa tanpa itu. Kemudian yang keempat, siasah, pengaturan. Butuh pengaturan teknokrasi. Bagaimana cara mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain? Karena 4 hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh semua manusia, tapi dibagi satu persatu. Pertanian nggak bisa mandiri. Pertanian itu nggak bisa mandiri, masih butuh pacul, butuh arit, butuh jul luku. Lah. Sedangkan luku yang ahli adalah perbesian, bahasa Inggrisnya Fandi. Perbesian itu jenenge Fandi. Lho. Lah Fandi niki tukang gawe luku, tukang gawe arit, tukang gawe pacul. Tanpa itu pertanian tidak bisa. Pote dikrokoti apa piye? Maka para tani jangan sombong karena kamu yang menyuplai panganan, tapi kamu harus sadar kamu tidak bisa tani tanpa sumbangsih dari pandian. Yang tukang pakaian juga demikian, jangan sombong kamu bikin pakaian saja, semuanya memberikan kamu tanpa ada petani kamu kaliren. Dan kamu juga tidak bisa bikin tenun tanpa harus ada ciptaannya tenun. Berarti harus ada jahitan, harus ada apa nih kemudian di antara ngoten. Ngantik. Berarti butuh juga muhayyik geniku tukang. Butuh muhayyik geniku apa nyupli pandai. Bikin bangunan juga butuh tukang. Lek metu merangkang, niku tukang. Lah tukang tidak mungkin bisa mewujudkan tanpa bantuan pandai. Disinilah manusia sosial tidak bisa hidup tanpa orang lah. Niki jenenge manusia makhluk dimaksud manusia itu makhluk sosial. Ngoten. Mulane dalam maksud sosial mulane kudu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita tahu semacam ini,
Lah ketiganya ini aku akan membutuhkan. Yang terakhir mutamim itu penyempurna, seperti kalau sudah rumah tapi nggak dicat kurang sedap, butuh cat, ya. Pakaian walaupun tidak diwarna juga bisa sudah tertutup hitam putih kayak dene mayit. Tapi kalau kita clear, kita batik, wah indah. Niki ada yang ngurus kayak ngeten niki. Niku ya kudu sekolah, nek gak sekolah ora iso. Buktinya saya nggak bisa batik karena saya dulu tidak pernah sekolah batik. Tapi sering numpak batik R, ya. Bukan batik Pekalongan, bukan. Wis batik R. Niki penting niki. Niku saya sampaikan semacam ini untuk mengarahkan bahwa engkau sekolah yang pelajarannya notabene kadang bukan agama, tapi kelihatannya ini urusan dunia. Cuman kalau panjenengan tujuannya untuk melestarikan dunia, bukan untuk kepentingan saya, kepentingan pribadi niki dadi akhir. Kamin amalin yutasawwaru min a'malid dunya yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Banyak amal sing ketoke dunya krana niat apik malah dadi amal akhirat. Lho ngoten. Lek masalah mangan ora kudu sing sampean sekolah, kadang-kadang sekolah SMK jurusane bobot, padahal rezekine ora bobot tani, ya iso. Ben iku dudu ana tapi kudu ngerti bareng niku. Nek sing sekolah muntir. Tapi di omah ya ora iso muntir, mergo ora nek sing ora nek sing diuntir, akhirnya harus napa niku ngrabuk, harus grokes. Lho pancen rezekine nang kono. Tapi kalau panjenengan pun siap sekolahnya untuk itu, ya gak apa-apa tujuannya untuk manfaat. Kita gunakan mulang lagi konco-koncone dan seterusnya untuk mempelajari orang-orang yang tidak ngerti. Lho niku lho sing dadi akhirat kabeh. Lah, lalu tiga ini bisa berhasil stabil, ada siasah, ada teknokrasi, ada pengatur. Nah, niki penting pengaturan. Niku pengaturan ku terbagi menjadi 4 maneh. Kakean, selak bengi kok. Wis, niki sing penting saya katakan tujuan akhirat teng niku asale, tapi tujuan pokoknya gur loro niku tok, dunya karo akhirat. Dunya itu butuh 3 hal tadi. Niku usul, pokok, muhayyi, penyuple, 3 penyempurna. Usul ada 4, yaitu urusan sandang, pangan, papan, dan siasah, pengaturan, teknokras. Sangat paham. Wis. Lalu kalau tadi saya katakan kewajiban kita secara syariat harus mengenal tentang pekerti yang kita dijadikannya. Apa pekerti yang kita harus dijadikannya? Ada 2. Siji ngelakoni perintah ngedoi cegah. Nomor 2 ibadah nomor 2 ilmu mengetahui. Ilmu pengetahuan. Di ibadah dan pengetahuan. Sama enggak bisa ibadat doang tanpa pengetahuan, kenal siapa Tuhanmu. Paling siapa kita? NU. Tapi siapa Tuhanmu? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Benar kan? Wa man nabiyuka, Nabi Muhammadin, dan seterusnya. Wis. Berarti siji ibadah. Krono didhawuhna Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Nomor 2 ilmu. Lho kenapa kok ilmu? Karena Gusti Allah dawuh Alladzi anzal aku walladzi anzala minas belum.
Allahu khalaqas samawati wal arda wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di alladzi khalaqas sab'a samawatin yang telah menjadikan langit itu. Wa minal ardi mislahun dan bumi itu. Ya tanazzalul amru bainahun dan menjadikan semua perkara di antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, biar kamu ngerti, biar kamu paham lek Gusti Allah sing kok sembah niku ala kulli syai'in qadir ala kulli syai'in. Ngoten. Nah, ilmu. Nah, setelahnya ilmu baru ibadah. Al ilmu bila ibadah qoma wal ilmu bil ibadah qoma wartafa'a wal ibadah bila ilmin lam yakum. Ilmu tanpa ibadah bisa berdiri, ilmu dengan ibadah bisa berdiri tegap dan kuat. Ibadah tanpa ilmu tidak bisa. Berarti manusia dijadikan di dunia ini untuk apa? Untuk dua hal. Manusia dijadikan di bumi ini untuk apa? Untuk dua hal. Siji, ibadah, nomor loro ilmu. Kalau ibadah mengesahkan Allah, didhawuhna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Kedua ilmu. Alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Niku tujuan pokok mulane kita tujuane ngaji yang bisa membantu atau bisa menolong manusia biar dunia lestari. Setelah dunia lestari kita bisa amal dengan santai. Kamu lihat yang dunianya tidak aman seperti di jenenge Palestina ora aman, di Yaman ora aman. Masya Allah, lelai ora aman. Berarti kita sholat kesulitan, jamaatan kesulitan, lakon apa-apa kesulitan. Di Indonesia sama ingin sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat, 3000 rakaat, silakan. Gak sholat, ora apa-apa. Loh, ngoten kan ini. Lho niki lho hebatnya niku ten Indonesia. Kenapa? Karena negarane wis aman. Makanya jangan mau diprovokasi untuk merangi pemerintah, ngelawan pemerintah. Tanpa pemerintah tidak bisa. Pemerintah tidak akan tidak bisa tanggap kalau memang masyarakat tidak hormat. Ya harus hormat, manut. Menjaga keamanan, menjaga kestabilan ini diprioritaskan daripada taat. Karenanya seorang belum baca Fatihah tapi sudah kadung ruku, tapi mengikuti imam-imamnya baca Fatihah. Tidak boleh kembali untuk Fatihah dulu, walaupun dia mestinya harus membaca Fatihah dikarenakan jika oleh baca Fatihah. Kenapa? Menjaga keutuhan jamaah. Nanti sampai melakukan syariat, satu syariat tidak boleh kalau memang itu mengakibatkan perpecahannya masyarakat. Paham? Ini penting. Saya katakan sekarang ini ora oleh taatan pemerintah.
pemerintah tauhid, pemerintah kafir, pemerintah apa? Islam fobia. Wis karu-karuan ini diprovokasi yang kita semacam itu. Kenyataannya kita kan yo penak ta punan ya. Nah niki lho, lek gak ngono lek kita negara Islam niku bahayane nanti yang terjebak, yang terkena adalah wong Islam. Sing kena niku ya wong Islam, bahaya kena negarane wong Islam jadi korban orang Islam. Kita tahu dalam sejarah ketika negara khilafah Sidna Umar nyawa harus melayang. Masya Allah. Lalu tengeriku padahal Amirul Mukmin. Terus Umar bin Abdul Aziz. Lalu kenapa Sidna Umar harus melayang? Nih. Korban khilafah. Di mana kalau khilafah sudah memutuskan dia sesat, ini akan dibunuh. Wah, ini. Padahal sesat dan tidaknya di Indonesia nggak bisa deteksi. Itu urusan kita dan Allah dengan cara pribadi, tidak melibatkan kepada siapapun yang ada di sini. Ngoten lho. Nah, niki penting. Ilmu lan ibadah lan ilmu niki apa niku? Tujuan pokoknya manusia dijadikan. Mahwal ibadah wa ma'adraka mal ibadah, mahwal ilmu wa ma'adraka mal ilmu. Ini pun jam 11 kurang 20. Kalau ada yang ditanyakan mawon